Ini juga bisa terjadi secara musiman jika sahabat sehat memiliki alergi atau hanya terjadi sesekali ketika sinus terpicu karena alasan lain. Sinusitis secara langsung menyebabkan sakit kepala sinus, sehingga penyebab dan pemicunya sama. Ini termasuk yang pertama. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik yang sering kita alami di kehidupan, yaitu tentang penyebab sakit kepala pada penderita sinusitis. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Nah, sakit kepala sinus atau rhinosinusitis terjadi ketika saluran sinus di belakang mata, hidung, pipi, dan dahi tersumbat. Hal ini menyebabkan tekanan dan rasa sakit. Rasa sakitnya bisa dialami pada satu atau kedua sisi kepala. Istilah sakit kepala sinus bukanlah diagnosis medis yang sebenarnya karena istilah ini terlalu luas. Namun, istilah ini masih banyak digunakan oleh dokter dan pasien. Sakit kepala sinus adalah efek samping sinusitis atau infeksi sinus yang jarang terjadi. Ini juga bisa terjadi secara musiman jika sahabat sehat memiliki alergi atau hanya terjadi sesekali ketika sinus terpicu karena alasan lain. Sinusitis secara langsung menyebabkan sakit kepala sinus, sehingga penyebab dan pemicunya sama. Ini termasuk yang pertama infeksi virus. Ini adalah penyebab paling umum dari sinusitis dan sakit kepala sinus. Sekitar 90% orang yang terkena pilek akhirnya mengalami gejala sinusitis. Yang kedua, infeksi bakteri. Ini sering terjadi setelah infeksi virus dan dapat menyebabkan gejala bertahan lebih lama. Yang ketiga, infeksi jamur. Ini mungkin lebih sering terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lalu yang keempat, rinitis. Alergi yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan sinus meradang. Dan yang kelima, perbedaan struktural. Hal-hal seperti polip hidung, pembesaran kelenjar gondok, atau deviasi septum dapat menghambat drainase sinus dengan baik. Rongga sinus adalah ruang berlubang di tulang sekitar hidung. Ada rongga yang lebih besar di atas dan di bawah mata dan rongga yang lebih kecil di pangkal hidung. Jaringan lunak yang disebut mukosa melapisi ruang berongga ini. Saat sakit, sistem kekebalan tubuh membangun respon perlindungannya. Bereaksi dengan memberitahu tubuh untuk memproduksi lebih banyak lendir. Pada saat yang sama, lapisan mukosa di rongga sinus bisa meradang. Hal itu mempersulit lendir berlebih untuk mengalir melalui hidung. Lendir yang terperangkap menyebabkan tekanan menumpuk di rongga sinus. Ketika tekanan ini menjadi terlalu besar, sahabat sehat mengalami sakit kepala sinus. Sakit kepala sinus yang sebenarnya jarang terjadi. Sakit kepala ini sering disalahartikan sebagai migrain. Hingga 90% dari sakit kepala sinus yang dilaporkan adalah migrain. Keduanya memiliki gejala serupa, namun penanganannya berbeda. Dokter dapat membantu membedakan keduanya. Untuk gejala sakit kepala sinus meliputi yang pertama, hidung tersumbat. Yang kedua, sakit wajah. Yang ketiga, tekanan di sekitar mata dan di belakang tulang pipi. Yang keempat, indera penciuman yang lemah atau ketidakmampuan untuk mencium. Yang kelima, sakit pada gigi atas. Dan yang keenam, demam. Nyeri wajah dan sakit kepala akan hilang dalam waktu sekitar 7 hari setelah gejala virus membaik atau jika terdapat infeksi sinus akibat bakteri setelah pengobatan antibiotik berhasil. Sakit kepala sinus dapat menyerang siapa saja. Tetapi lebih mungkin terjadi jika sahabat sehat memiliki yang pertama riwayat migrain atau sakit kepala sebelumnya. Yang kedua, riwayat migrain atau sakit kepala dalam keluarga. Dan yang ketiga, perubahan hormonal berhubungan dengan sakit kepala.
Cara yang bisa sahabat sehat lakukan untuk mengobati sakit kepala sinus yaitu dengan menghindari parfum, asap rokok, dan bahan kimia tertentu dapat mengiritasi saluran hidung dan memperburuk gejala. Jika pengobatan rumahan tidak berhasil atau jika mengalami demam, nyeri atau bengkak pada wajah atau mata, kemerahan di sekitar mata atau pipi, sakit kepala parah, kebingungan, atau leher kaku, Mimo punya solusinya nih, dengan mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antibakterial yang dibutuhkan untuk tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar virus akibat sinusitis. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.